Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribunus, selamat sore Aga Kareba. Senang sekali saya Mehmet Gunawan kembali bisa menjumpai Anda dalam program Bincang Kampus edisi Rabu 24 Mei 2023. Dan tentunya pada sore hari ini sangat spesial karena kita akan membahas mengenai suatu acara yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Tentunya acara yang sangat luar biasa. Dan telah hadir bersama saya di studio orang-orang yang berperan penting dalam acara besar ini. Acara apakah itu sesuai dengan tema kita, yaitu Road to Reuni alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alumni Makassar. Untuk itu saya mau menyapa terlebih dahulu. Narasumber yang pertama ada Bapak Letkol Sus Dr. Andes Haji Husban Abadi SHMH yang merupakan Ketua IK FDK UIN Alumni Makassar. Selamat sore Pak. Selamat sore. Waduh, ini saya pelan-pelan nyebut namanya karena takutnya salah nanti gelarnya apa dan saking panjangnya Pak ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah sehat baik, ya. Ya. Untuk itu yang kedua ada Bapak Dr. Ilham Hamid SAG MAG MPD yang merupakan Ketua Panitia Musyawarah dan Reuni Alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alumni Makassar. Selamat sore Pak Ilham. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aga Kareba. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Mungkin mau menyapa teman-teman yang lagi nonton pada sore hari ini, silakan. Alhamdulillah, selamat. Assalamualaikum kepada seluruh pemirsa atau penikmat ya. Ya, Tribuners. Tribuners. Betul. Ya, mari pada hari ini kami hadir di sini bersama kru Tribun untuk membincangkan satu tema kegiatan yang sangat, insya Allah sangat luar biasa lah. Ya. Oke. Kasih. Tentunya kita akan ngobrol banyak bersama narasumber kita, dan yang terakhir ada yang paling cantik di sini ya. Ada Ibu Irnawati S. Sosemikom yang merupakan Divisi Acara Musyawarah dan Reuni Alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alumni Makassar. Selamat sore Ibu Irna. Selamat sore. Ini paling cantik di sini memang ya hari ini. Oke, Gimana kabarnya? Sore, Tribuners. Gimana baik, kabarnya? Baik. Mungkin boleh menyapa Tribuners yang ada di rumah. Selamat sore, assalamualaikum untuk seluruh alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alumni Makassar. Semoga bahagia ya tentunya dengan adanya nanti reuni nanti di pekan depan ya. Jadi kita akan ngobrol banyak perihal acara yang akan diselenggarakan ini ya, yaitu musyawarah dan juga temu alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alumni Makassar. Terlebih dahulu mungkin saya mau tanya dulu sama Ketua IK kita ya, Bapak Letkol. Mungkin terlebih dahulu kita sebelum melangkah lebih jauh bahas soal konsep dan sebagainya perihal acara yang akan diselenggarakan nanti, kita mungkin bisa bahas dulu nih Pak terkait tentang sejarah Ikatan Alumni FDK. Ini seperti apa? Sejak kapan nih berdiri Pak? Baik, sejarah Ikatan Alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi itu sudah, saya ini termasuk generasi ketiga ya, generasi ketiga yang awal-awalnya itu dibentuk ketika Fakultas Dakwah ini masih berada di Bulukumba. Bulukumba ya? Ya, di Bulukumba. Jadi awalnya Fakultas Dakwah itu berdiri di Bulukumba. Nanti pada tahun 1988 maka Fakultas Dakwah yang ada di Bulukumba itu ditarik bergabung di Institut Agama Islam yang ada di Makassar, berdiri sebagai fakultas tersendiri. Ya. Yang tadinya itu kan jurusan dakwah berada di Fakultas Usuluddin, kalau yang di UIN di Makassar. Nah, sejak itulah IKA mulai berperang dari Bulukumba kemudian di Makassar, melakukan berbagai macam kegiatan dengan harapan bahwa alumni yang sudah ada ini perlu ada satu wadah. Wadah untuk bisa dijadikan sebagai wadah perjuangan, wadah pemersatu antara alumni yang satu dengan alumni yang lain yang sudah berkiprah di berbagai bidang, ya kan? Ada yang berkiprah sebagai pegawai negeri sipil atau ASN, ada yang berkiprah sebagai militer, kemudian di BUMN, ada juga yang menjadi pengusaha. Nah, kekuatan alumni kan perlu diberdayakan. Nah, memberdayakan kekuatan alumni ini harus melalui suatu wadah yang disebut dengan IKA tadi. Nah, alhamdulillah sejak berdirinya IKA ini sudah banyak hal-hal yang kita lakukan, baik itu untuk kampus sendiri maupun untuk alumni. Salah satunya misalnya untuk kampus, salah satu persyaratan kampus untuk mendapatkan akreditasi A
maka di situ harus ada peranan alumni. Betul. Harus ada sumbangsi alumni kepada alma maternya. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, bagaimana alumni ini yang terhimpun dalam IKA juga bisa memperhatikan adik-adiknya yang sedang kuliah misalnya. Di antaranya kalau ada yang mahasiswa kuliah itu dia tidak bisa misalnya melunasi SPP-nya, maka alumni akan turun di situ untuk memberikan bantuan. Minimal alumni itu bisa mengkomunikasikan dengan pimpinan fakultas. Artinya bisa diberi kemudahan, misalnya pembayarannya bisa terlambat, tapi dia masih bisa mengurusi AKRS dan lain sebagainya. Kemudian IKA juga berperan bagi alumni itu sendiri, karena kita harus tahu bahwa tidak semua alumni ini langsung mendapatkan pekerjaan. Maka melalui wadah IKA ini, IKA mencoba mengkomunikasikan dengan stakeholder yang ada, mengkomunikasikan dengan berbagai instansi yang membutuhkan tenaga kerja yang berlatar belakang ilmu dakwah dan ilmu komunikasi. Jadi banyak alumni-alumni yang datang kepada saya itu, saya coba tanyakan misalnya, IP kamu berapa? Hanya sekian. Kamu tidak bisa bersaing di Makassar. Kamu harus hijrah ke Papua misalnya. Makanya banyak alumni di Papua, banyak alumni di NTB. Dia tidak bisa lulus jadi PNS di Makassar, tapi dia bisa lulus PNS di Papua. Bisa lulus dia jadi PNS di Nusa Tenggara. Nah, begitu pula kalau ada perusahaan-perusahaan BUMN misalnya, itu kita salurkan. Jadi beberapa alumni kita salurkan misalnya masuk Pupuk Kaltim di Bontang, PT Badak di Bontang, kemudian PT Vale di Sorowako, kita salurkan. Nah, hal-hal yang semacam itulah yang melatar belakangi sehingga IKA ini berdiri sebagai sebuah wadah yang menyatukan alumni sekaligus memberdayakan alumni yang ada. Saya rasa itu ya sejarah luar biasa. Jadi memang teman-teman alumni ini butuh tempat juga, butuh wadah untuk tidak hanya kita melepas rindu mengenang masa kuliah, tapi juga untuk berkolaborasi lah istilahnya ya Pak ya, betul ya. Oke. Nah kalau Pak Liko sendiri bergabung di IKA FDK itu sejak kapan? Saya selesai di kampus itu wisuda tahun 92. Otomatis kan saya sebagai alumni otomatis sudah bergabung sebagai anggota IKA. Betul. Tetapi saya terpilih sebagai ketua IKA itu adalah pada tahun 2015. Melalui musyawarah IKA saya terpilih secara melalui voting ya, Waktu itu kita tidak bisa sepakat untuk aklamasi, sehingga steering memutuskan melalui voting. Nah, alhamdulillah di saat voting itu 95% alumni yang hadir di dalam musyawarah itu memilih saya. Jadi hanya 5% yang tidak memilih saya gitu. Nah, itu satu tanda bahwa ternyata alumni menginginkan saya memimpin IKA. Nah, dilantik awal tahun 2016. Nah, kami efektif melaksanakan program kerja itu hanya 3 tahun, yaitu 2016, 2017, 2018 akhir. Karena di awal 2019, Maret, April kita sudah terserang COVID, 19, sehingga tidak ada lagi kegiatan yang bisa kita laksanakan. Sehingga efektifnya itu hanya 3 tahun. Dibatasi ya Pak ya? Batasi karena tidak mungkin kita melakukan kegiatan. Apalagi saya sebagai ketua umum yang bekerja di lingkungan militer, sebagai institusi yang diberikan tugas untuk menjadi contoh ya, menjadi corong dalam rangka melaksanakan keputusan pemerintah pembatasan kegiatan-kegiatan. Tentu saya tidak berani melakukan kegiatan-kegiatan yang melawan kebijakan pemerintah. Nah, sejak itulah saya bergabung. Seharusnya kita itu sudah bermusyawarah pada tahun 2020 karena harusnya ya Pak ya, sampai 2020. Tapi 2020 itu tidak mungkin kita rame-rame, tidak mungkin kita ngumpul sehingga tertunda. Nah, ada beberapa alumni sih yang dikira saya ini mau bertahan memperpanjang. Siapa sih yang padahal memang keadaannya yang tidak memungkinkan ya Pak keadaan tidak memungkinkan kita untuk laksanakan musyawarah. Nanti setelah ada keputusan pemerintah bahwa kita sudah boleh melakukan kegiatan, baru kita rancang, kita bentuk panitia ya. Insya Allah tanggal 27 hari Sabtu nanti kita akan musyawarah dan saya akan mengakhiri kepengurusan saya, jabatan saya sebagai ketua umum dan lenser ke Prabon lah ya, menyerahkan kepada adik-adik untuk mengurusi IKA. Dan saya yakin adik-adik saya ini banyak yang lebih mampu, lebih hebat ya, dan saya yakin IKA ke depan itu akan lebih berkembang lagi, lebih maju lagi, dan
betul-betul dirasakan keberadaannya oleh alumni. Saya rasa demikian. Tapi saya yakin kalau misalnya Bapak mencalonkan lagi masih terpilih lagi nih kayaknya nih. Saya ini kan gini, di antara alumni mungkin yang ada, walaupun ada senior saya ya, tapi saya ini alumni yang boleh dikata kelas malamnya itu sudah terlalu banyak. Makan garamnya berorganisasi itu terlalu banyak. Saya jelek-jelek begini, 9 organisasi di tingkat wilayah Sulawesi Selatan itu saya pengurus. Wah, jelek-jelek begini. Tidak ada mungkin alumni ya, kecuali ini saingan saya ini beliau banyak di organisasi. Di mana dia aktif, di mana saya aktif, dia juga ada di dalam. Ada 9 organisasi, sehingga andai kata misalnya saya masih menyatakan siap untuk maju sebagai ketua IKA, saya yakin alumni masih banyak menginginkan saya. Itu terbukti dari jepri mereka ke saya, japri mereka. Antusiasnya mereka ya Pak masih menginginkan, Kanda aja lanjut, Kanda lanjut. Saya bilang, kalau itu saya lakukan, pertama saya melanggar anggaran dasar anggaran rumah tangga IKA yang menghendaki kalau dia sudah pengurus inti di satu lembaga, dia tidak boleh lagi menjadi pengurus inti di organisasi yang sama di bawahnya. Nah, saya kan sekarang terpilih sebagai wakil ketua BPP IKA Pusat UIN Alauddin ya. Kalau saya mencalonkan diri jadi ketua umum lagi, itu kan saya melanggar anggaran dasar. Nah, sehingga saya berbesar diri, saya harus menyerahkan kepemimpinan untuk tingkat fakultas ini kepada adik-adik, dan saya bisa fokus membantu ketua umum BPP untuk mengembangkan organisasi dan memajukan organisasi, karena saya punya tugas besar. Saya diberikan tugas untuk mendirikan pengurus wilayah di 34 provinsi ini. Wah, seperti tanggung jawabnya tugasnya lebih besar lagi ya Pak ya? Kebetulan saya dibebani tugas itu, sehingga saya harus keliling ke Indonesia untuk membentuk wilayah-wilayah itu. Ini dalam waktu dekat ada 2 provinsi yang kita akan bentuk, yaitu Sulawesi Barat dengan Kalimantan Timur. Itu. Nah, seperti yang tadi sudah Bapak utarakan, bahwa Bapak Letkol sudah sebagai ketua IKA FDK sejak tahun 2015. Iya betul. 2016 sudah terhitung lama. Itu mungkin sudah ada beberapa program-program yang dilaksanakan. Apa program yang paling berkesan nih? Program kita ya, saya bahas dari tahun 2016. Boleh. Di tahun 2016 itu program saya yang pertama, saya adakan reuni akbar bertempat di Hotel UIN, Hotel UIN Alauddin itu kita di samping bereuni, kita juga adakan olahraga bersama. Dengan gerak jalan santai mengelilingi Manuruki Mamua. Jadi kita itu istilahnya apa ya, napatilas masa-masa kita kuliah dulu. Kita kontrak di sini, jadi tidak sedikit teman-teman alumni yang lagi jalan santai itu bukannya jalan terus, tapi dia singgah di rumah yang tempatnya dulu kontrak dan semacamnya. Itu sangat berkesan sekali. Reuni yang saya gagas pertama ketika saya menjadi pengurus IKA. Kemudian di tahun 2016 juga saya mengisi 12 episode sebagai ketua IKA, menjadi narasumber di Fajar TV. Itu 12 episode. Saya tidak nonstop 12 episode itu mengisi. Setelah itu saya tidak teruskan lagi, karena artinya kalau saya lanjutkan lagi juga orang akan wah ini terus ya kan. 2016. Kemudian di 2016 juga saya roadshow ke daerah. Saya ke Kabupaten Baru. Nah, kita bertemu di situ alumni-alumni di Masjid Agung, ditempatkan di ruang rapatnya Masjid Agung. Kemudian tahun yang sama juga saya ke Kabupaten Sinjai, berkumpul di salah satu rumah alumni namanya Samsul Alam. Di situ kita bertemu. Kemudian pada saat itu juga saya menjadi narasumber tetap sekali sebulan di RRI sebagai ketua IKA. Saya juga narasumber situ. Itu tahun 2016 program kerja kita. Kemudian ada buka puasa bersama. Jadi tahun 2016 itu buka puasa di beberapa rumah alumni yang kita anggap mampu. Artinya yang alumni yang membiayai, tapi menghadirkan alumni untuk buka puasa bersama. Kemudian tahun 2017, program kita yang paling besar itu adalah kita adakan upgrading dai. Nah, kebetulan ketua panitianya juga beliau. Itu dilaksanakan di rumah jabatan wali kota, ya, menghadirkan kurang lebih 300 peserta. Wow. 2017 ya, Pak 2017 ya, itu Aprendai. Masih ada lengkap dokumentasinya, video-videonya, foto-fotonya masih ada. Mudah-mudahan besok panitia bisa memunculkan di saat kita musyawarah kegiatan-kegiatan kita. Kemudian di situ juga saya tampil 2 kali menjadi narasumber di TVRI, membahas tentang
moderasi beragama. Jadi saya waktu itu tampil di situ sebagai ketua IKA, dipanggil karena kebetulan kita ini adalah fakultas dakwah membahas tentang konsep Islam wasatiyah, ya kan. Nah, saya jadi narasumber di situ, tampil waktu itu saya, kemudian Prof. Fahmi Yunus mewakili FKUB, kemudian dari Hindu juga ada, dari Kristen juga ada, kita berdialog di situ. Kemudian di tahun 2017 juga ada program buka puasa bersama juga. Kemudian ada reuni kecil-kecilan, tapi itu kecil-kecilan terbatas, hanya alumni yang ada di Makassar saja. Nah, kemudian di 2018 kita adakan reuni lagi besar-besaran, itu dilaksanakan di Pantai Angin Mamiri. Di Pantai Angin Mamiri, panitia Pak Ilham juga ya. Setia ya Pak Ilham ya. Panitia Pak Ilham juga betul. Berkolaborasi dengan Pak Mahdin. Ya, waktu itu di sana kita datang dari berbagai daerah di Angin Mamiri, dirangkaikan dengan halal bihalal. Jadi reuni dirangkaikan dengan halal bihalal. Kemudian di tahun yang sama saya berkunjung ke beberapa daerah, termasuk Bulukumba, kemudian Pindrang, kemudian saya ke Sidrap, ya, kemudian kemana lagi deh? Satu itu Luwu. Nah, saya berkunjung, itu menemui alumni-alumni, walaupun ketika kita berkunjung ke daerah-daerah itu sangat terbatas alumni yang bisa kita kumpulkan karena mereka juga punya kepentingan ya, yang mereka harus laksanakan. Saya rasa itu program-program yang kita laksanakan. Oke, jadi banyak ya Pak. Banyak. Hitung dari tahun 2016 sampai akhir masa jabatan Pak Letkol juga ini kecuali luar biasa. Kecuali di COVID. Iya. COVID tidak. Karena memang pada saat tahun 2020 itu 2021 kita memang dibatasi oleh pemerintah juga untuk melakukan aktivitas di luar pastinya. Nah, kita beralih ke Bapak Ilham Hamid yang tadi Pak Letkol bilang ini sering menjadi ketua panitia. Sering sekali. Memang setia nih Pak Ilham. Memang dipercayakan untuk menghandle setiap acara-acara teman-teman IKA, FDK, UI ya. Oke, Pak Ilham, ini terkait dengan acara yang akan diselenggarakan beberapa hari ke depan. Tepatnya tanggal berapa itu Pak? Insya Allah tanggal 27 sampai 28 dengan dua materi acara yang berbeda. Saya cerita dulu bagaimana saya bisa diamanahi lagi untuk menjadi mengorganisir ini kegiatan. Tepatnya di bulan Ramadan saya kira. Karena ini sudah beberapa kali ada panitia yang dibentuk, tapi rupanya tidak ada gerakan. Ya, tidak ada gerakan. Lalu melalui IKA Pusat, IKA Fakultas melihat ini kalau tidak turun gunung, ini tidak berjalan lagi nih. Saya kemudian Ketua IKA mengamanahi kepada saya. Begitu kemudian diterbitkan surat perintah begitu ya, kita diperintah, ditugaskan untuk itu. Ya, saya langsung berpikir secara berpikir cepat apa yang harus kita lakukan. Ya, tentu pertama membentuk teman-teman, mengajak untuk bergabung menjadi sebuah panitia. Dan prinsip saya dalam kepanitiaan ini, ya kita harus cerdas. Ya, cerdas di dalam bekerja, cerdas di dalam tiga kecerdasan lah. Kerja cerdas, kerja ikhlas, dan tuntas. Kerja tuntas. Ya, saya kira ini yang menjadi motivasi. Menjadi pegangan ya Pak ya. Pegangan. Ya, alhamdulillah kita pikir malamnya, kita kerja paginya. Jadi satset itu yang membuat harus begitu. Karena waktunya sangat singkat sekali dari Ramadan. Ya kira-kira sudah 2-3 kali nih ya kita pertemuan rapat panitia. Ya kita rumuskanlah satu konsep kira-kira apa temanya gitu ya. Alhamdulillah saya terinspirasi bahwa bagaimana memberdayakan alumni ke depan ini. Ya mari coba kita ajak mereka untuk bergerak bersama untuk kemudian mewujudkan alumni itu sehingga bisa lebih mandiri, ya, lebih produktif, lebih inovatif. Dan tetap memiliki jiwa
entrepreneur saya kira. Alhamdulillah dirumuskanlah itu dan kita sepakati tentu kita mencari bagaimana format acaranya, di mana tempatnya, kapan, ya, dan siapa-siapa di dalam yang terlibat. Ya, alhamdulillah dengan itu tadi kerja-kerja yang kita lakukan, kerja cepat, kita menghubungi pemerintah kota dalam rangka memfasilitasi kegiatan di tempat di hari Sabtu itu khusus musyawarah dan dialog. Ya, dan dialog. Nah, itulah di hari Sabtu tanggal 27 Mei mulai pagi sampai sore. Ya, jadi saya kira itu intinya sebenarnya. Di hari Sabtu itu adalah inti seperti dikatakan oleh Pak Ketua tadi, kita akan melakukan musyawarah untuk memilih kepengurusan periode yang akan datang ini di masa bakti 2023 sampai 2024. 2028. 2028 ya, ya 2028. Lalu kemudian dengan serangkaian acara yang tentu dilaksanakan di sana, termasuk open ceremony-nya, ya pembukaan yang insya Allah akan dihadiri oleh Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Dani Pamanto sudah menyatakan kesiapan untuk hadir. Tentu kami berterima kasih kepada pemerintah Kota Makassar melalui Bapak Wali Kota yang memberikan support, dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan musyawarah keempat IKA ini, dan bahkan beliau berpartisipasi memberikan 1 buah hadiah, ya sepeda, ya untuk menggembirakan lah, ya teman-teman alumni. Jadi harapan kami kita para alumni yang ada di mana-mana ini, mari kita bersama-sama hadir di tentu puncak acara kita itu nanti di Taman Wisata Bantimurung Kabupaten Maros di tanggal 28 Mei mulai pagi sampai sore juga. Dan ini lagi-lagi kita mendapat dukungan dan support dari pemerintah Kabupaten Maros melalui Bapak Bupati Maros sangat mengapresiasi dan memberikan dukungan moral kepada material kepada kita panitia yang alhamdulillah kira-kira target kita ada 200-an orang peserta itu dibebaskan masuk ya di Bantimurung itu. Silahkan alumni datang, kita bergembira dan kita mengenang masa-masa indah, kenangan-kenangan kita. Ada biasanya orang bilang kalau reuni itu CLBK banyak di situ ya. Aduh. Ini juga bahaya juga. tapi ini saya kira tidaklah karena mereka sudah punya cucu, punya anak, punya apa. Ajaklah anak-anak itu untuk bergembira. Makanya kita bikin acara di sana semeriah, bagaimana kita menggembirakan, membahagiakan. Maka kita bikin konteks lomba menyanyi karena saya lihat potensi alumni banyak yang jadi bisa seru-seruan menyanyi. aja ya, Pak, ya? Seru-seruan. Kita seru-seruan menyanyi, pokoknya bebas. Terus kemudian ada lomba baca puisi, bakat-bakatnya dulu yang terpendam di kampus, munculkan kembali di situ. Nah, ada yang paling penting ini, stand up comedy. Stand up comedy, dia ada juga nih Pak ya? Ya, tapi stand up komedinya kita mau cerita-cerita di masa dia kuliah yang lucu-lucu itu. Oke, jadi temanya ditentukan ya? Ditentukan. Oke. Nah, ditentukan. Jadi mereka bercerita kira-kira ketika di ospek bagaimana dulu waktu di ospek. Suka duka jadi mahasiswa. Ya, dengan menu yang sangat terkenal because itu Indomie telur. Bahkan sampai sekarang Pak, masih terkenal. Itu ya, Indomie telur menjadikan beliau jadi perwira, menjadikan saya sebagai dosen di Fakultas Dakwah juga dari situ. Nah, hal-hal seperti itu saya kira yang perlu kita, tidak perlu terlalu banyak kita menceramai, karena saya pikir semua yang datang ini penceramah semua ini. Maka selalu saya bilang, anda usahlah terlalu banyak ceramah karena nanti jeruk makan jeruk. Siapa juga yang mau diceramai dan siapa mau ceramah, ya bergembiralah sajalah. Nah, itu intinya jadi kegembiraan, kebahagiaan, kebersamaan. Mudah-mudahan dengan kebersamaan ini, jalinan silaturahmi kita ini semakin kuat
Dan kita saling take and give, saling memberi, menerima, memberikan informasi. Siapa tahu ada alumni-alumni kita yang kemudian juga profesinya sama, ya saling mensupport. Betul. Ya, saling mensupport. Mungkin ada yang pedagang apa, pebisnis apa, Bisa ketemu di situ, bisa berkolaborasi, Ya. bisa bersinergi. Itu harapan kita. Makanya bergerak bersama. Nah, itu makanya tema kita adalah bergerak bersama untuk mewujudkan alumni yang mandiri, inovatif, dan berjiwa entrepreneur. Itu saya kira poin daripada kegiatan kita. Di inti pokok pertama adalah pemilihan ketua, pengurus yang baru, dan kemudian yang kedua itu adalah suasana bergembira ramah tamah dari kita untuk kita. Ya, saya kira itu dari panitia. Oke. Ya, menarik sekali ini. Satu hal yang bisa saya tangkap nih Bu Irna dan juga Pak Letko dari beliau ini. Kenapa menjadi sering ditunjuk sebagai ketua panitia? Ya. Karena beliau ini memegang prinsip jangan menunda-nunda pekerjaan. Ya. Yang saya tangkap tadi itu. Iya, siap. Dia ada kelebihannya. Jadi. Iya. Sebenarnya menunjuk dia ketua panitia terakhir ini berat untuk saya menunjuk. Beratnya itu nanti ada orang yang berkata kenapa selalu dia. Iya. Jadi gini lah. Alumni lain bukan berarti tidak bisa. Mereka juga bisa. Kadang waktunya tidak ada. Karena faktor kesibukan, Betul. faktor pekerjaan. Nah, beliau berapa kali saya berikan amanah itu, memang dia juga sibuk. Iya. Organisasinya paling banyak. Dia juga mengajar. Tetapi itu tadi dia memang bekerja cerdas ya. Ikhlas dan tuntas, dia bisa menyisihkan waktunya ya di sela-sela kesibukannya itu untuk bisa itu boleh menjadi poin penting untuk bisa melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya ya kan. Nah, memang saya sering berkolaborasi dengan dia ya. Kita di Majelis Ulama Provinsi kan sama-sama juga pengurus. Ya. Kalau saya berkolaborasi itu pasti event acara itu akan wah. Ya. Karena memang kalau saya sudah berdua itu bekerja sama, ada istilahnya kami itu berdua. Kami ada tim 7 namanya dulu kalau di sana itu. Tim 7 itu diberi gelar selalu Makpasi 7. Makpasi 7 dalam bahasa Bugis itu pokoknya tidak ada pekerjaan yang tidak bisa kita kerjakan karena kita saling memahami kan. Ya. Saling memahami satu dengan lain. Satu tujuan Nah, ya, satu Pak ya? tujuan Makpasi 7 itu jadi. Itu yang prinsip kita pegang. Sehingga kemarin setelah saya pikir-pikir, oh kayaknya ada apa-apa deh orang mau bilang kenapa dia lagi, kenapa dia. Saya pingin acara ini sukses, apalagi saya mau mengakhiri jabatan saya sebagai ketua IKA, saya tidak mau acaranya gagal dan asal-asalan ya. Makanya ya kita bayangkan dari awal-awal aja kita harus ke beberapa media itu karena saya ingin mengakhiri jabatan ini dengan ada kesan lah. Betul. Saya libatkan juga ini mahasiswa saya ngajar dia di semester 5. Dan beliau ini juga jadi dosen saya sekarang. Ada satu kelebihannya, memang dia sejak kuliah saya lihat dia punya potensi ya kan. Dia cerdas. Nah, kalau dia ingat mata pelajaran saya karena saya mengajarkan komunikasi organisasi, saya berikan dorongan dia, saya lihat kemampuannya, akhirnya dia bergerak bisa lulus ambil S2-nya di Pajajaran itu kan hebat sekali kan. Betul. Apalagi sekarang dia lulus akan melanjutkan S3-nya di Australia. Mantap sekali. Nah, itu tuh yang saya. Jadi saya melihat potensi-potensi itu bahwa orang ini kalau diberi kepercayaan dia tidak akan mengecewakan orang yang memberi kepercayaan. Itu luar biasa. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai konsep acara bersama dengan Bu Irna, kita masih bersama dengan Pak Ilham. Tadi disampaikan oleh Pak Ilham bahwa apakah ada kota tertentu nih Pak untuk alumni yang bisa ikut? Yang tadi seperti Pak Ilham bilang ada beberapa orang itu yang di 200 ya, yang dibebaskan untuk masuk ke Bantimur nanti tanggal 28. Iya baik, jadi terima kasih. Bagaimana kita memilah atau memverifikasi kepastian kehadiran daripada teman-teman alumni ini, kakak-kakak, adik-adik alumni yang tersebar di seluruh Indonesia ini. Bahkan kemarin memang banyak sudah menyampaikan ke saya ya dari Papua, dari Jakarta. Nah, dari Jakarta ini kan salah satu host nanti jadi di dialog publik itu nanti kan ada di rangkaian acara itu. Ada di rangkaian acara, nah ada dialog publik, terus ada pembicaranya. Nah, itu dari alumni kita juga dari Jakarta, dari Ambon, Maluku, ya dari sini. Nah, kita bikin grup, ada namanya grup reuni alumni. Adminnya hanya satu, yang Pak Ketua saja. Saya admin sendirian. Saya minta, saya bilang saya jadi admin juga ketua panitia. Jangan katanya, biar misalnya supaya saya bisa verifikasi, saya betul. dengan alasan banyak grup kita tidak tahu. Ya,
saya bilang ya bagus juga pertimbangannya. Nah disitulah kemudian usaha yang dilakukan oleh panitia adalah mengundang mereka untuk berpartisipasi karena kita menyediakan satu kostum seragam, ya kaos begitu, baik perempuan laki-laki ada. Nah itulah upaya kita, hanya betul-betul pembeli baju kaos saja diberikan, ya tinggal teman-teman mengganti biaya kaosnya saja itu. Nah, dan rupanya setelah kita lempar, ya mereka alhamdulillah antusias ya Pak ya? Ya antusias. Bahkan sekarang sudah ada lebih 242. Wow. Iya, jadi saya kira panitia ini harus antisipasi nanti di bawah. Ya kalau misalnya memang ditarget hanya kotanya 200, ya insya Allah tetap panitia harus berupaya bagaimana teman-teman tidak mungkin sudah datang dari jauh-jauh lalu kita tidak terima. Ya, dan sangat jelas verifikasinya karena akan dilihat dari bajunya begitu. Dan insya Allah Sabtu besok sudah bisa diterima bajunya teman-teman, lalu kemudian dipakai di Maros, Bantimurung. Ada yang bertanya kepada saya, bagaimana ini kasihan yang dari jauh, ya bagaimana akomodasinya, bagaimana transportasinya. Saya bilang kan kita semua sudah pada punya dewasa lah istilahnya, punya keluarga, punya ya tidak mestilah diurus oleh panitia. Silahkan kita jalan masing-masing, nanti kita ketemu di satu titik itu di Maros, ya transport, akomodasi, silahkan kita jalan masing-masing. Setelah acara besok di Rujab itu hari Sabtu, kita mau akomodasi di mana, nginap di mana, terserah. Yang penting jam 8 pagi kembali kita ketemu pada hari Ahad di Bantimurung. Nah itu jadi panitia tidak mencampuri tidak mengurusi akomodasi dan transportasi teman-teman dari daerah. Mereka bergerak sendiri saya kira, dan mereka senang, mereka siap, dan insya Allah saya kira tinggal menunggu saja pelaksanaan waktunya. Jadi seperti itu. Kalau ditanya tentang berapa kuotanya, ya sudah lebih 200 sebenarnya. Ya, sudah lebih dari target yang diharapkan. Melebihi ekspektasi malahan ya Pak ya. Sudah 242. Iya. Target kita hanya 200 sebenarnya. Oh iya. Nah tadi juga Pak Ilham mengatakan sudah mengunjungi, sudah audiensi kepada beberapa pejabat ya, pemerintah kota. Betul. Salah satunya Pak Wali Kota juga ikut berpartisipasi dan juga dari Maros juga ya. Itu seperti apa Pak? Iya, jadi salah satu upaya yang dilakukan oleh kita panitia ini, yaitu kita menggunakan filosofi hadis Rasul ya. Semakin banyak kita bersilaturahmi, maka semakin banyak rezeki yang kita bisa dapatkan di situ. Nah, sehingga kita memperbanyak itu, bersilaturahmi kepada tokoh-tokoh, stakeholder, pemerintah. Ya, kita sudah audiens dengan Bapak Wali Kota bersama Pak Ketua. Nah, kita diterima baik, disambut baik, dan memberikan fasilitas tempat baru kali memir itu bersama konsumsinya, lansnya itu kita sudah dibantu. Kemudian Pak Wali Kota juga akan memasang videotron. Sudah terpasang? Ya, sudah terpasang ya. Ya, di depan kantor Wali Kota dan di depan kantor DPR. Iya, alhamdulillah itu luar biasa sekali tuh. Itu kalau kita mau budgetingnya bayar sendiri, kita tidak mungkin panitia. Kita mungkin, tapi alhamdulillah. 30 juta itu. Iya, betul. Sekian hari. Alhamdulillah. Difasilitasi ya Pak. Difasilitasi oleh Bapak pemerintah kota. Ya tentu ini adalah semangat beliau dan dukungan beliau agar IKA ini memang bisa lebih maju, lebih berhikmat ya, khususnya di masyarakat. Kemudian Gubernur juga sebenarnya kita mau melakukan audiensi, tapi rupanya persoalan waktu. Tapi beliau sudah mengirimkan ucapan testimoni beliau terhadap suksesnya kegiatan kita. Ya, beberapa ketua komisi 8 juga, Pak Sabul Kafi, kita sudah komunikasi. Tokoh-tokoh politik, Pak Ilham Arif Sirajuddin juga kita sudah melakukan komunikasi.
wakil ketua DPR provinsi, ketua DPR provinsi, semua kita sudah melakukan upaya untuk bersilaturahmi dan berkomunikasi. Ini dalam rangka betul-betul mensukseskan acara ini. Ya begitulah saya, ciri saya itu kalau diamanahi ketua panitia, saya bilang sama ketua, lepaskan saya, biarkan saya berimprovisasi, berinovasi, dan tentu tetap tetap ada petunjuk arahan, tetapi yang pasti beko pakasiriki. Nah, itu istilahnya. Jadi tidak pakasiriki. Saya kalau diamanahi tugas, insya Allah itu tadi saya betul-betul all out untuk itu. Dan saya berterima kasih kepada teman-teman panitia yang lain yang kompak, ya, yang masing-masing juga punya tugas dan tanggung jawab, dan mereka bisa the right man and the right job itu betul-betul mereka bisa laksanakan dengan baik. Kita harapkan siapa yang menangani publikasi, alhamdulillah tuntas. Siapa yang menangani konsumsi, alhamdulillah tuntas. Siapa yang menangani baju, alhamdulillah tuntas. Siapa menangani media, alhamdulillah tuntas. Untuk syukur ada adik Irna ini yang juga saya kira berperan penting terhadap suksesnya kegiatan ini. Jadi semua punya job desk-nya masing-masing ya Pak ya? Iya. Oke. Nah, tadi kita sudah ngobrol banyak nih bersama Pak Ilham terkait dari konsep. Nah, sekarang kita mau bahas konsep acaranya secara lebih detail lagi bersama dengan Ibu Irna yang tentunya merupakan divisi acara dari Musyawarah 4 dan Reuni FDK UIN Alauddin Makassar. Nah, Bu Irna gimana nih? Mungkin bisa, karena tadi Pak Ilham sudah spill sedikit, ada di Baruga Angin Mamiri, di Bantimurung, mungkin Bu Irna bisa jelaskan lebih detail lagi, silakan. Oke, jadi nanti kita acaranya ada 2 hari ya. Dari tanggal 27 sampai 28. Walaupun tadi sempat sudah di-spill ya secara garis besar, secara rapor. Kalau ketua panitia pasti sudah tahu ya semua divisi, job desk-nya apa, jadi sudah sangat dikuasai tadi oleh Pak Ketua Panitia. Dan mungkin untuk lebih detailnya ya, untuk hari Sabtu itu kan sebenarnya kita fokus untuk musyawarahnya ya. Bahkan di acara itu konsep kita sebenarnya tidak mulut-mulut. Karena kita memang lebih fokus juga ke reuni ya. Walaupun di musyawarah itu juga kita melibatkan mulai dari MC yang ngaji, terus pembawa acara, moderator, dan semua perangkat yang bertugas. Sepertinya kalau saya melihat semuanya kita melibatkan semua alumni. Wah, luar biasa. Bahkan saat ini kita juga se-frame nih alumni semua beda angkatan. Betul. Kalau saya tadi sudah disebutkan saya mahasiswanya Bapak Ilham, Pak Usban ya. Dan ternyata hostnya ini Pak mahasiswa. Jadi tangga-tangga di Tribunner saya istilahnya tangga-tangga. Ya, mahasiswa saya. Ya, jadi di hari Sabtu itu untuk fokus musyawarah kita, jadi ada 3 kali pleno ya. Tadi mungkin sudah sempat di sounding atau di-spill oleh Pak Ilham. Di pleno itu kita sebenarnya ada LPJ ya, dari demisioner, dari Ketua IKA sebelumnya Bapak Usban, dan juga tentu jajarannya yang masuk dalam satu kepengurusan periode. Lalu kita juga ada sidang pleno berikutnya yaitu pemilihan Ketua IKA baru. Nah, di pemilihan Ketua IKA baru ini nanti kita juga ada sesi pleno pemaparan visi misi ya. Untuk nanti persyaratannya ini nanti didiskusikan ya. Nanti ada ADART-nya juga dan didiskusikan oleh steering committee yang diamanahi oleh tim panitia. Dan juga untuk pelaksanaan sendiri kita standby untuk registrasi ya. Jadi untuk semua alumni yang mungkin saat ini lagi nonton di YouTube Live, Facebook maupun YouTube Live dari Tribun, mungkin bisa menyaksikan kembali. Jadi kita itu mulai registrasi dari jam 7, panitia sudah standby, acara sudah berlangsung, kita jadwalkan di jam 8 ya. Karena banyak agenda di Sabtu itu atau di tanggal 27 itu kita maksimalkan musyawarah dan dialog itu sudah selesai ya. Sudah selesai 1 hari beserta pemilihan ketua IKA-nya. Tempatnya di Baruga Angin Mamiri ya Bu ya? Di Baruga Angin Mamiri. Ini fasilitas yang tadi di-cover oleh pemerintah Kota Makassar. Luar biasa. Dan juga selain Baruga sebenarnya Lans juga tadi ditanggung ya, Videotron. Ikut ditanggung juga ya? Ditanggung. Jadi bukan cuma 3 itu, plus satunya adalah door prize. Door prize juga. Di area Ahad atau tanggal 28. Jadi dari pagi jam 7 sampai jam 4 sore, 4 atau 5 sore ya, karena
tahu ya kalau betul. pemilihan biasa banyak alur-alur atau dramatis ya. Mulai dari tahap visi misi sampai kepada tahap pemilihan atau votingnya nanti. Jadi mungkin sampai pukul 17 ya. Nah, kemudian nanti di hari kedua ini kami minta seluruh alumni yang sudah registrasi melalui Google Form maupun melalui list WhatsApp group ini bisa kembali diingatkan ya melalui live YouTube ini juga untuk bisa bergabung nanti di hari Minggu ya Ahad tanggal 28 Mei. Jadi sisa beberapa hari. Nah, jadi nanti tuh peserta akan standby ya untuk kupon ya. Penting sekali ini karena ini juga salah satu semangat kita datang reuni adalah ada puluhan bahkan ratusan door prize ya. Nah, sebagai alumni mungkin juga host kita bisa ikut join ya. Insya Allah. Kayaknya sudah ada seratusan item ya. Sudah seratusan item door prize. Ini dari selain dari sumbangsi pemerintah kota juga dari beberapa alumni mungkin ya. Iya, kebanyakan dari alumni. Banyak sih dari alumni. Jadi selain dari pemerintah kota Makassar, pemerintah kabupaten Maros, juga beberapa alumni yang ikut menyuarakan itu, bahkan yang nggak sempat hadir pun ini ikut suksesinya adalah melalui sumbangan door prize ya. Istilahnya menyuarakan melalui door prize tadi itu. Jadi mungkin hadiah utamanya yang dari pemerintah kota dan beberapa hadiah-hadiah menarik lainnya itu yang dari alumni ya. Jadi yang punya jasa produk mungkin ya. Ini disemarakan melalui door prize nanti. Nah, nanti di yang door prize ini mungkin kita adakan untuk lebih live lagi ya, untuk lebih hidup lagi nanti acaranya. Mungkin kita adakan kayak tadi yang sudah di-sounding oleh Fakultas Panitia ya. Tadi sempat di-spill, ini ada beragam mungkin, lomba ya. Lomba yang lebih ke seni, lebih ke menghibur aja. Seru-seruan aja sifatnya. Untuk enjoying aja untuk semua alumni. Dan tadi saya sepakat sebenarnya CLBK itu kita nggak artikan cinta lama berkesemi kembali ya, tapi cerita lama nih bersemi kembali. Jadi mungkin betul. Cerita lama bersemi kembali. Jadi mungkin yang saya sepakat itu. yang dulu punya cerita ini itu bisa ya kembali diceritakan mengingat ya. Yang dulu mukanya kayaknya nggak kayak gini. Kok beda nih sekarang nih ya? Mungkin Pausban yang dulu Bapak Ketua LK yang dulu ini beda. Gagal kali dulu ya, sekarang udah tua. Sekarang makin gagah dong pastinya. Kan cerita-cerita lama bisa kita semikan kembali ya, apalagi dengan Bantimurung. Kita tahu Bantimurung sekarang sudah masuk KARS dunia ya. Sudah masuk kemarin UNESCO di akhir tahun lalu sudah ditetapkan sebagai salah satu KARS dunia ya untuk dikunjungi oleh tour, dan juga sudah masuk UNESCO. Dan ini juga bisa kita memperkenalkan kepada alumni dan juga seluruh peserta alumni yang hadir nanti untuk ikut juga salah satu pertimbangannya itu kenapa milih Bantimurung. Karena dulu kalau kita habis ospek, ya kita di Ramatamanya juga di sana. Cerita lama bersemi. Betul. Nah, ini menjadi poin juga ya. Jadi memang CLBK. Itu dulu Malino atau Bantimurung. Oke, tadi sudah di-spill beberapa, mulai dari hari Sabtunya tuh udah hektik banget ya Kak ya. Dilanjut lagi hari Ahadnya tuh itu lebih ke acara seru-seruan lagi, ada beragam lomba. Tadi lomba menyanyi sudah di-spill oleh Pak Ketua Panitia, juga beberapa lomba lainnya yang juga ada door prize pastinya ya, tentunya untuk menyemangati semua teman-teman alumni yang hadir pastinya. Nah, untuk tadi sempat di-spill juga oleh Pak Ketua Panitia mengenai tema. Ini mungkin pemilihan temanya gimana nih Bu? Kenapa milih tema ini untuk tahun ini? Ya, sebenarnya kan yang tema tahun ini tadi sempat dibahas ya oleh Ketua Panitia tadi, bagaimana bergerak bersama menjadi alumni yang inovatif ya, mandiri dan entrepreneur ya. Sebenarnya satu kesatuan sih temanya ya. Kenapa kita memilih ini? Sebenarnya kita nggak jauh-jauh ya, karena kita ikatan alumni, semua isinya adalah alumni yang pernah kuliah di bawah perguruan tinggi, dan tentu masih satu atap dong ya sama pemerintah gitu ya. Kita tidak lepas dari pemerintah. Pemerintah sekarang juga lagi menggalakkan kan, mencapaikan 2045 nanti bagaimana warganya, pemuda yang saat ini umur 20 tahun, 18 sampai 20 tahun, nanti di 2045 itu sudah menjadi pemuda yang produktif. Produktif dalam hal ini adalah terlihat dari kemandiriannya, inovatifnya, dan juga entrepreneurnya. Jadi
tidak lagi mengemis untuk mencari lapangan pekerjaan, tetapi bagaimana bisa mereka membuka lapangan pekerjaan untuk mungkin rekannya atau mungkin sesama alumni gitu ya. Dan ini sebenarnya kan sudah ada beberapa ya alumni kita sebenarnya yang punya misalnya CV, UD, atau mungkin bahkan perusahaan sendiri yang kemudian yang kerja di situ adalah alumninya. Kita juga berharap nanti di IKA Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini hadir mungkin juga di raker-raker nanti ya rancangan program kerjanya ini akan lahir di mana nanti akan ada nih perusahaan alumni banyak ya, bukan cuma 1-2 tapi banyak nanti perusahaan-perusahaan alumni, usaha alumni yang kemudian yang bekerja di situ adalah alumni kita sendiri ya. Kalau bisa mempekerjakan alumni dari perguruan tinggi yang lain atau masyarakat yang lebih luas supaya FDK ini yang dikenal ini bukan cuman UIN-nya tetapi dia dikenal di masyarakat yang lebih luas, masif ya, seperti itu. Luar biasa. Jadi memang wadah adanya IKA alumni ini ya Pak dan juga Bu Irna memang menjadi suatu hal apa ya, yang tentunya tidak hanya untuk sekedar tempat berkumpul, tapi juga tempat di mana kita bisa saling berkolaborasi, saling membantu pastinya antar alumni dan juga bahkan di luar alumni juga pun orang umum pun juga bisa menjadi bagian dari bantuan ataupun juga partisipasi dari teman-teman IKA FDK, betul. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan oleh Bu Irna mengenai acaranya yang lebih detail lagi, beragam konsepnya. Nah, untuk saat ini persiapannya sudah berapa persen nih Bu Irna? Kalau kita pakai skala 1 sampai 10 atau 10 sampai 100 kita sudah di 75%. Wah, 75% ya. Karena menghitung hari juga sudah berapa hari lagi ya? 2 hari lagi. Ya, 2 hari lagi ya. Betul. Iya, betul. Jadi memang kalau kisaran 10/100 75%, wah luar biasa. Jadi memang Ketua Panitia ini tidak main-main kerjanya bersama dengan Bu Irna dan teman-teman panitia juga lainnya ya. Betul-betul bekerja keras ya, Pak Ketua ya. Iya, betul. Nah, oke. Untuk itu mungkin sebelum kita menutup perjumpaan kita pada sore hari ini, saya ingin menanyakan dulu kepada Pak Ika, Pak Ketua tentunya, apa harapan kedepannya nih Pak Ketua bagi untuk teman-teman IKA FDK dan juga mungkin pengganti Pak Ketua nantinya? Silakan. Harapan saya ke depan bahwa IKA ini akan semakin maju, semakin berkembang. Tentunya bahwa untuk mencapai itu semua harus berkolaborasi, harus bersinergi. Karena untuk mencapai satu kesuksesan yang besar itu memang harus melalui sinergitas, kolaborasi. Jadi kalau kita misalnya mau berjalan, misalnya seumpamakan lari maraton gitu ya, jarak jauh. Bagus kalau kita lari sama-sama, tidak akan terasa capeknya. Tapi kalau kita mau lari sprint, ya lari sendirian, tidak boleh sama-sama, karena itu akan lambat baru sampai. Nah, begitu juga untuk bisa IKA maju ke depan ini, bisa lebih berkembang, maka alumni-alumni yang ada ini harus bersinergi, harus berkolaborasi dari latar belakang pekerjaan yang berbeda ya. Mereka harus menyatukan kekuatannya ini untuk bisa memajukan ini ke depan. Dan saya yakin bahwa alumni-alumni yang ada sekarang ini itu mampu melakukan itu karena tidak sedikit alumni-alumni kita ini yang sudah sukses di bidangnya masing-masing ya. Tinggal bagaimana menyatukan kekuatan ini, mengkolaborasikan kekuatan ini, tentu itu nanti tergantung dari ketua IKA yang terpilih. Ketua umum terpilih sebagai top manager di IKA itu untuk menyatukan kekuatan-kekuatan yang ada. Kemudian yang selanjutnya, kemajuan itu juga bisa dicapai kalau kita sudah bisa mengikis sedikit demi sedikit ego apa ya, ego kelompok. Jangan lagi seperti waktu kita di mahasiswa ya, ego itu masih ada. Ketika sudah alumni berbicara, itu sudah hilang itu. Yang kita pikirkan bahwa kita sekarang alumni, bagaimana IKA ini semakin besar ke depan, bagaimana program-programnya bisa dijalankan dengan baik, bagaimana semua yang ada ini bisa diberdayakan, sehingga semua alumni merasa memiliki. Jangan ada alumni yang merasa tidak memiliki IKA, ya kan? Apalagi dia merasa, wah apa sih kepentingannya untuk saya bergabung di sana? Apa sih kepentingannya untuk saya terlibat di situ? Nah, itu jangan sampai itu terjadi. Itu harapan saya ke depan. Kemudian harapan saya yang selanjutnya, alumni-alumni yang menonton sekarang ini, baik melalui
Facebook, melalui YouTube Tribun. Harapan saya kalianlah yang beritahu mana di antara alumni-alumni yang ada ini yang cocok untuk menjadi pemimpin kalian. Bukan saya yang menentukan, tapi alumni-alumni yang lebih paham. Nah, yang saya hanya ingin garis bawahi bahwa pilihlah alumni yang memiliki kemampuan dan punya kemauan. Nah, yang dimaksud memiliki kemampuan, dia sudah selesai dengan dirinya. Orang yang sudah selesai dengan dirinya itu secara finansial sudah terpenuhi, ya kan? Keluarganya sudah ini, berhasil dan lain-lain sebagainya. Kemudian, dia sudah terpenuhi itu semuanya, dia sudah memiliki semuanya, dia juga harus ada kemauan. Karena dia sudah memiliki semuanya, punya kemampuan semuanya, tapi dia tidak punya kemauan. Ya, kalau bahasanya apa ya? Tidak mau berkorban. Ya. Tidak mau mengeluarkan apa yang ada yang dia miliki tadi itu untuk membesarkan, kayak itu susah juga. Sama saja dengan nol ya Pak ya? Terus nol. Jadi kalian lebih tahu, kalian lebih paham, alumni-alumni sekarang yang sudah berkiprah ini, yang maju-maju ini, mana di antara mereka ini yang memiliki kemampuan dan juga punya kemauan. Tentu alumni-alumni sudah menyadari lah, mulai dari kepanitiaan ini, kita sudah menyadari lah siapa-siapa sih alumni ini yang memang punya kemauan, ada kemauan, punya kemampuan dan ada kemauan. Itu harapan saya mungkin ke depan, ya. Jangan sampai ya memilih hanya karena teman dekat, memilih hanya karena ya kita kenal dia, kita tahu dia dan semacamnya, tapi sebenarnya dia tidak punya kemampuan dan juga tidak punya kemauan. Nanti kita sendiri yang akan menyesal, ya kan? Jadi itu saja harapan saya mungkin ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua. Kita Pak Ilham mungkin sedikit closing statement-nya nih Pak, baik. Untuk acara kita yang akan diselenggarakan ke depannya. Iya. Harapan saya banggalah ya kita menjadi alumni Fakultas Dakwah. Saya bangga sekali menjadi alumni Fakultas Dakwah ini karena ternyata alumni Fakultas Dakwah itu dibutuhkan mulai lahir sampai mati. Iya. Itu yang saya, di situ poinnya kita bangganya itu, dan bisa diberdayakan di bidang apa saja, bayangkan. Nah, seperti misalnya 4 pembicara yang kita hadirkan itu, sebenarnya mereka orang dakwah semua, pure dakwah, tapi mereka bergerak di bidang usaha. Ada yang sukses di bidang biro perjalanan haji dan umrah, seperti Dr. Usman Jasad, akademisi sekaligus pengusaha dan mubalik begitu ya, melalui ujasturnya kata kalau begitu. Terus ada Pak Dr. Andes Tamruddin ini seorang pengusaha tambang, bayangkan pengusaha tambang di Maluku, di Halmahera. Itu juga alumni dakwah, tetapi dia bisa mengesambang. Nah, ini yang penting ini Pak Nyompa SAG. Dia kemarin menyampaikan ke saya ini mantan ustadz. Nah, sekarang menjadi pengusaha. Ya, itu bahasanya. Artinya, dia memenangkan satu proyek besar, ya, mengalahkan insinyur-insinyur teknik yang lain. Padahal dia bukan orang teknik, dia bukan orang apa, dia orang dakwah, pure. Tapi dia bisa memenangkan satu proyek tambang, ya, dengan kemampuannya. Jadi memang saya kira sumber daya kita di alumni ini sangat kuat sekali. Dan terutama host kita, moderator kita itu seorang ketua IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia di Jakarta. Yang di Jakarta ini apa? Yang di Jakarta itu mau datang, itu kalau tidak salah usahanya apa? Sepatu yang mewah-mewah itu. Yang mewah gitu ya. Sepatu dan sandal. Makanya dia berkontribusi juga memberikan hadiah nanti. 30 ya. Kepada kita. Itu yang saya maksud. Mari kita bergandengan tangan, para alumni. Ya, kalau dulu di kampus kita masih ada fiksi, ada kelompok-kelompok, sekarang sudah tidak ada itulah. Apalagi saya lihat ini anak-anak kita ini di kampus memberi dukungan penuh, komunitas HMI, IMN, PMI menyatu, memberikan dukungan penuh terhadap suksesnya acara musyawarah keempat IKA dan temu alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi se-Indonesia. Mohon doa ya, saya harap Ki hadir Ki semua, dan saya mau kasih pantun untuk baik. seluruh alumni yang Tribun News yang menonton pada sore hari ini. Ya,
pentunya berbunyi begini, berkata indah dengan puisi, terdengar syahdu bila bersyair. Cakep. Mengapa wajah bertemu di sini? Tentu karena ada musyawarah keempat dan temu alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi se-Indonesia. Luar biasa. Tadi Bapak bilang keburu cakep memang orang. Tapi saya ada pantun saya juga. Oh boleh juga, boleh. Jadi adu pantun nih. Iya. Makan mangga, minum aqua. Cakep. Mengaqua. Oi. Singkat, padat dan jelas ya Pak ya. Itu kan bentuk pengakuan ya. Iya. Iya. Kayak lagi viral ini. Iya. Stiker-stiker. Iya. Oke, selanjutnya kita beralih ke Bu Irna. Mungkin Bu Irna silakan positif punya apa yang disampaikan untuk teman-teman alumni FDK Fakultas Bermartabat. Ya, jadi untuk alumni, para alumni yang saat ini mungkin juga lagi menyaksikan ya live kita di YouTube maupun Facebook, pesan saya adalah nanti di tanggal 27 dan 28 mungkin bisa sama-sama meramaikan acara bersama ya. Jadi ini bukan acara ketua IKA, bukan acara ketua panitia, bahkan panitia-panitia bergabung, tetapi adalah acara kita semua. Jadi hanya mengajak buat teman-teman alumni semua, Bapak Ibu dan semua Tribuners mungkin yang join, yang saat ini juga sebagai alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi, untuk gabung bersama-sama di tanggal 27 dan tanggal 28. Jadi sebenarnya momentumnya ini adalah momentum ketemu kembali ya, CLBK kata Pak Ilham tadi, cerita lama bersemi kembali ya. Jadi kita berharap juga melalui forum-forum ini nanti, pertemuan ini nanti lahir nanti sinergitas sesama alumni, berkolaborasi dan saling memberikan support satu sama lain. Oke, baik. Terima kasih banyak tentunya untuk Pak Eko. Sehat Selalu Pak. Pak Ilham juga, semuanya, Bu Irna. Semoga Acara kita Kasih banyak, amin. Ya, akan diselenggarakan pada tanggal 27-28 nanti. Momen CLBK ya, berjalan dengan lancar ya. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Ya. Untuk itu Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir program. Saya Ahmed Gunawan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tribun News.